Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril Munawar. Di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah filsafat umum saya ingin sedikit menjelaskan tentang beberapa aliran filsafat dalam pelajaran atau dalam mata kuliah yang sudah saya pelajari. Ada beberapa filsafat yang sudah saya pelajari, maksud saya ada beberapa aliran filsafat yang sudah saya pelajari, yaitu ada aliran filsafat rasionalisme, kemudian ada aliran filsafat empirisisme, kemudian ada filsafat kritisisme, kemudian ada juga filsafat positivisme, kemudian ada juga filsafat eksistensialisme, dan terakhir ada aliran filsafat pragmatisme. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari beberapa aliran filsafat tersebut. Yang pertama ada rasionalisme. Sebelum saya menjelaskan secara panjang lebar, saya ingin memaparkan terlebih dahulu terkait nama dari aliran filsafat tersebut. Karena dari nama itu sendiri kita sudah bisa menyimpulkan kemana arah dari aliran filsafat tersebut. Yang pertama ada aliran filsafat rasionalisme. Sebagaimana halnya di situ namanya adalah rasio, yang mana jika kita mengambil mana dari rasio itu adalah aliran filsafat yang menganggap itu apa? Nalar, logika, yang mana akal itu adalah pemikiran rasional sebagai sumber utama pengetahuan. Jadi filsafat rasionalisme di sini menekankan bahwa semua ilmu pengetahuan itu berasal dari apa? Rasio, atau berasal dari akal. Kemudian setelah selang waktu yang lama muncullah aliran filsafat yang menampik atau yang menolak kehadiran filsafat rasionalisme ini, yaitu apa? Filsafat empirisisme. Jika tadi filsafat rasionalisme itu adalah berdasarkan rasio atau akal atau nalar, menekankan pada logika, maka empirisisme di sini menekankan pada empiris atau pada suatu pengalaman sensoris. Jadi ilmu pengetahuan itu berasal dari pengalaman sensoris. Menurut pandangan empirisme itu pengetahuan yang valid dan yang dapat diandalkan itu adalah pengetahuan yang berasal dari pengamatan. Kemudian dari eksperimen atau pengalaman langsung. Kemudian setelah berlanjut kelompok dari rasionalisme dan kelompok yang empirisisme itu berlanjut pada perdebatan, maka muncullah filsafat lagi, yaitu filsafat kritisisme, yang mana filsafat kritisisme sebagaimana halnya itu kritis, itu mengkritisi dua aliran filsafat tersebut, yaitu aliran filsafat rasionalisme dan juga aliran filsafat rasionalisme dan juga empirisisme, yang mana mengatakan tidak, rasionalisme tidak salah, itu benar. Kemudian empirisisme, tidak salah, empirisisme itu benar. Jadi antara rasionalisme dan juga empirisisme itu tidak murni salah dan juga tidak murni benar. Jadi 50-50, 50-50. Semuanya ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah. Kemudian keluar juga setelah itu ada filsafat positivisme. Sebagaimana namanya filsafat positivisme itu adalah filsafat yang mana mereka beranggapan bahwasanya pengetahuan itu atau pengetahuan yang dapat diandalkan itu adalah pengetahuan yang berdasarkan fakta, data empiris, dan juga generalisasi berdasarkan pengamatan. Tapi positivisme di sini itu menolak spekulasi metafisika atau spekulasi filosofis yang tidak dapat diuji secara empiris. Jadi positivisme di sini lebih menekankan pada hal-hal yang non metafisik. Jadi ketika mereka menemukan ilmu pengetahuan, maka mereka akan mengkajinya dengan betul-betul. Itu adalah positivisme. Kemudian selanjutnya ada filsafat, setelah itu ada eksistensialisme, yaitu eksistensialisme adalah aliran filsafat yang mana mereka itu menekankan pada eksistensi. Eksistensi itu adalah keberadaan manusia, yang mana eksistensialisme itu menekankan pada
manusia, bahwasanya manusia itu berhak untuk menentukan kebebasan mereka sendiri. Itu eksistensi keberadaan mereka itu sebagai dasar utama pemahaman tentang kehidupan dan dunia. Itu adalah inti dari eksistensialisme. Jadi mereka itu, atau mereka yang berpendapat memiliki pandangan tentang eksistensialisme, itu berpendapat bahwa tiap individu itu memiliki kebebasan untuk menentukan makna dari hidup mereka sendiri. Itu adalah eksistensialisme. Kemudian ada filsafat pragmatisme. Pragmatisme di sini adalah suatu aliran filosofis yang mana menekankan pada praktis daripada suatu ide atau teori. Jadi pragmatisme di sini itu menurut mereka bahwasanya kebenaran suatu gagasan atau teori itu dapat ditentukan melalui pengujian dan konfirmasi melalui pengalaman dan praktik. Itu adalah inti dari pragmatisme. Sebagaimana jadi setiap aliran filsafat tadi memiliki suatu khas yang berbeda, yaitu apa? Pertama, kita menuju pada rasionalisme, yaitu suatu ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang valid itu berdasar pada rasio atau akal. Kemudian keluarlah apa? Empirisisme yang menekankan pada empiris atau apa? Pengalaman. Jadi menampik atau menolak dengan keras keberadaan filsafat rasionalisme. Kemudian keluar juga setelah itu apa? Filsafat kritisisme yang mengkritisi dua tadi, rasionalisme dan juga empirisisme, bahwasanya keduanya itu memiliki kemungkinan benar. Kemudian keluar juga apa? Filsafat positivisme. Yaitu apa? Filsafat positivisme itu adalah filsafat yang menekankan pada ilmu pengetahuan itu harus dikaji dengan betul, harus dikaji lebih dalam untuk membuktikan kebenarannya. Kemudian ada filsafat selanjutnya, itu eksistensialisme, yaitu eksistensi keberadaan manusia, keadaan manusia itu terletak pada kebebasan individu untuk melakukan kebebasan atau memaknai hidup mereka. Kemudian ada pragmatisme atau praktek. Jadi suatu kebenaran ilmu pengetahuan itu harus dibuktikan melalui praktek, entah itu gagasan atau teori. Itu harus dibuktikan melalui praktek, itu pragmatisme. Kemudian setelah kita tahu beberapa aliran filsafat tadi, maka kita akan memahami bahwasanya apa? Bahwasanya tiap aliran filsafat barat modern tadi itu selalu menampik suatu hal yang bersifat metafisik. Berkebalikan dengan kita, yaitu agama Islam, itu selalu hampir semua dari agama kita itu bersifat metafisik. Lantas bagaimana ketika kita seorang muslim menanggapi hal tersebut? Baik. Jadi bagaimana cara kita menanggapi atau menghadapi tadi beberapa filsafat modern yang menampik hal tadi? Bagaimana kita menanggapinya? Maka cara kita menanggapi itu, maka kita tinggal beralih dari epistemologi kita yang berawal dari filsafat barat modern menuju filsafat Islam. Siapa? Ada Muhammad Al-Jabiri, ada mungkin juga Ibnu Sina. Masih banyak sekali. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya bukan pertanyaan-pertanyaan yang baru, atau maksudnya adalah problematika yang kita bahas tadi, yaitu problematika tentang filsafat barat modern yang selalu menampik hal metafisik dan bagaimana kita menanggapinya, itu sudah dibahas, bukan problematika yang baru. Jadi sudah sangat lama sudah ada yang membahas. Jadi apa? Itu sudah dibahas sebelumnya oleh filsuf Islam. Jadi kita tinggal beralih dari epistemologi barat, kita menuju kepada epistemologi Islam. Itu. Jadi ada Muhammad Al-Jabiri. Muhammad Al-Jabiri mengatakan bahwasanya filsafat itu epistemologinya ada 3, yaitu ada bayati, yaitu kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada irfani, yaitu berdasarkan pengalaman spiritual, dan juga ada bayani, berdasarkan dengan ada bayani, irfani, dan juga burhani, yaitu berdasarkan kita mengkaji dengan detail. Itu inti dari yang disampaikan oleh Muhammad Al-Jabiri. Kemudian dari semua hal yang sudah saya katakan, saya memiliki suatu pelajaran yang bisa teman-teman pakai di dalam kehidupan nyata, atau bisa
teman-teman beri kepada saya, oh itu tidak pelajaran dan sebagainya. Tapi pelajaran yang saya ambil dan juga saya bisa mungkin bisa saya terapkan pada kehidupan saya berikutnya, yaitu apa? Bahwasanya meskipun ilmu pengetahuan itu berasal dari barat, maksud saya semua ilmu pengetahuan yang itu terkenal belum tentu semuanya benar. Jadi meskipun ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan itu kita rasa bagus, akan tapi kita juga tidak boleh taklidul akma atau mengikuti dengan buta. Jadi kita harus mengkaji lebih detail apakah ini benar. Kita gunakan epistemologi Islam. Contoh tadi ada filsafat rasionalisme, apakah harus seperti ini? Ada filsafat positivisme, apakah benar-benar tidak hal metafisik? Kemudian kita gimana? Salah dong Islam. Tidak. Jadi kita harus benar-benar mengkaji. Afala ta'qilun, afala ta'lamun, itu dalam Islam. Diulang-ulang dalam Al-Quran. Afala ta'qilun, bukankah kamu orang-orang yang berakal? Bukankah kalian orang-orang yang tahu? Digitukan sama Allah. Jadi gimana? Kita harus kembali kepada epistemologi Islam. Saya belum bisa seperti itu, makanya kita harus menuju atau kita harus belajar dari orang-orang yang lebih dulu dari kita. Ya, mungkin itu sedikit dari saya. Bila ada salah kata saya maaf. Bila ada sedikit kritikan, saya akan sangat terima dengan terbuka. Bisa teman-teman sampaikan melalui kolom komentar bila ada yang memang ditanyakan atau disampaikan atau hal yang salah dari pemaparan saya, entah itu makar yang jelas atau tidak. Itu saja sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.